Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yusuf dari Arimatea adalah salah seorang tokoh yang disebutkan di dalam peristiwa kematian Tuhan. Alkitab menyebutkan kepada kita bahwa dia berasal dari Arimatea, sebuah wilayah atau daerah yang sampai hari ini tidak diketahui keberadaannya. Besar kemungkinan oleh karena daerah atau wilayah tersebut sangatlah terpencil. Dari sejarah kita kemudian mengetahui bahwa dari Arimatea lah Yusuf berangkat, lalu kemudian sampai di Yerusalem dan berhasil menjadi anggota Sanhedrin. Sebuah posisi yang sangat istimewa pada masa itu. Mereka sangat terpandang dan dihormati oleh karena mereka adalah orang-orang Farisi terseleksi. Keistimewaan Yusuf Arimatea kemudian semakin bertambah-tambah manakala kita mengetahui dia mempunyai sebuah kuburan, tepatnya kuburan di dalam bukit batu di tengah-tengah kota Yerusalem. Kenyataan itu menceritakan kepada kita bahwa dia pastilah seorang yang sangat kaya, oleh karena harga tanah di Yerusalem pada masa itu sangatlah tinggi. Di hari di mana semua murid Tuhan, orang-orang yang biasanya mengikut Tuhan, bersembunyi setelah mereka melihat Tuhan menghembuskan nafas terakhir dan menggantung di atas kayu salib, Yusuf Arimatea justru tampil menghadap Pilatus dan meminta mayat Tuhan. Dia menurunkan mayat itu dan kemudian mengapaninya dengan kain lenan yang putih, lalu kemudian meletakkannya di dalam kuburan yang masih baru, yang tidak pernah dipakai, kuburan yang adalah miliknya sendiri. Mungkin saja sudah lama sekali Yusuf Arimatea menyimpan kekaguman di dalam hatinya kepada Tuhan, sama seperti halnya Nikodemus. Akan tetapi kekaguman itu dia sembunyikan jauh di dalam hatinya ketika menyadari bahwa orang-orang di sekelilingnya, terutama rekan-rekan Sanhedrinnya tentunya, sangatlah tidak menyukai Tuhan. Akan tetapi kita tahu bahwa Tuhan akhirnya memakai dia di saat tidak ada seorang pun yang mau dipakai untuk pelayanan ini, yaitu menurunkan mayat Tuhan. Lewat peristiwa itu kita kemudian dapat melihat bagaimana posisi, bagaimana kekayaan yang telah dikaruniakan Tuhan kepada Yusuf, pada akhirnya dia kembalikan sebagai pelayanan kepada tubuh Tuhan. Hari ini ketika kita boleh mengenang Yusuf Arimatea, kita teringat kepada orang-orang yang telah menyerahkan kehidupannya, membaktikan dirinya untuk mengantarkan setiap jenazah orang yang telah berpulang kepada Tuhan di tempat istirahat yang terakhir. Sebuah pelayanan atau pekerjaan yang bukan tanpa resiko, mengingat di hari ini wabah sedang terjadi di tengah-tengah kita. Bersama-sama di hari ini, di hari ketika kita boleh mengenang kisah seorang Yusuf Arimatea, kita melipat tangan untuk mereka. Kita meyakini dengan iman kita bahwa mereka juga adalah alat dalam tangan Tuhan, dipakai secara khusus memberikan pelayanan yang mungkin pelayanan ini disebut sebagai pelayanan yang tidak dikehendaki oleh banyak orang. Kita berdoa untuk mereka, untuk keselamatan mereka, untuk sukacita mereka, agar mereka mengerjakan pelayanan ini dengan tulus. Kita juga berdoa agar mereka tidak dikucilkan oleh masyarakat di sekeliling mereka, termasuk juga keluarga mereka. Kita berdoa agar mereka senantiasa melakukan seluruh pelayanan itu sebagai bakti, sebagai wujud penghormatan mereka kepada Tuhan yang mereka sembah dalam kehidupan mereka. Kita yakin dan percaya bahwa mereka adalah bagian yang telah diletakkan dalam kehidupan kita, menjadi penolong luar biasa. Mungkin bukan untuk kita, tetapi untuk setiap sahabat kita yang berduka. Setiap orang
yang kehilangan orang-orang yang dikasihi di masa ini.